Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi fikih bab 8, marilah kita membaca doa agar apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, materi minggu ini kita akan mempelajari bab 8 tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pengertian dari sholat fardu dalam kondisi tertentu, yaitu sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Saking tingginya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik dalam kondisi apapun, di tengah dalam kondisi apapun, sholat itu tetap harus dilaksanakan. Maksud sholat fardu dalam kondisi tertentu itu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar. Dengan cara-cara yang lebih luas dibandingkan dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap harus dan wajib melaksanakan sholat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib. Dasar hukum pelaksanaan sholat dalam kondisi tertentu pernah dipraktekkan pada masa zaman Nabi Muhammad SAW. Praktik yang ini sudah diturunkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah yang berbunyi dalam surat An-Nisa 102. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat.
lalu mereka sholat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ini ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu. Jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempraktekkan sholat dalam kondisi tertentu sebanyak 24 kali, yaitu pada saat pertempuran berperang menghadapi orang-orang kafir. Kemudian di hadis di bawah ini mengenai menjelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit. Tentunya tata caranya yang diperbolehkan berbeda dengan yang biasa dilakukan dalam keadaan normal. 3. Sholat khauf dan tata caranya. Sholat khauf itu merupakan sholat yang dilaksanakan di tengah munculnya kekhawatiran atau ketakutan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat khauf itu dilaksanakan di tengah kecamuknya pertempuran melawan orang kafir. Inilah tata cara sholat khauf. Ini tata cara sholat khauf yang kedua. Silakan disimak. Kemudian dengan diwajibkannya sholat 5 waktu ini, ada tahapan-tahapan yang diperbolehkan. Jikalau apabila kita sedang sakit dan tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk berduduk. Itu yang pertama. Tahapan yang kedua, jikalau tidak mampu duduk, maka diperbolehkan melaksanakan sholat dengan terlentang atau tidur. Tidurnya bukan tidur pulas ya. Kemudian tahap yang ketiga, jika tidak lagi mampu terlentang dalam posisi tiduran, itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan isyarat. Tahapan yang ketiga, tahapan yang keempat, jikalau tidak lagi mampu menggunakan isyarat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu di dalam hati. Dan dari keempat tahapan ini apabila tidak bisa melaksanakannya, berarti harus disolatkan. Salam 5 waktu salam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salam 5 waktu salam. Salam 5 waktu salam, ayo sholat kawan. Salam 5 waktu, assalamualaikum salam. Demikian yang saya dapat sampaikan untuk mengenai bab 8 bagian pertama. Insya Allah minggu depan di lain waktu kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita baca doa setelah belajar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya semua melalui Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.